Jadi kita udah di Kampung Bandan, terus habis itu kita mau transit ke Jakarta Kota. Kita mau transit ke Jakarta Kota. Jakarta Kota. Jakarta Kota Station. Guys, kita udah sampai di Stasiun Jakarta Kota. Kita udah sampai di stasiun Jakarta Kota. Jadi kita mau tap out dulu. Nah, kita udah tap out. Sekarang kita udah keluar dari stasiun Jakarta Kota. Dari stasiun keluar dari stasiun dari Jakarta Kota, kita naik angkutan umum. Nah, ini ada cerita ke arah kita kata dia. Tapi jadi kayak tidak cerita. Nah, ini tuh kita lagi jalan guys. Jadi kita udah sampai di depan Museum Bahari. Kalau yang tadi kata bapak-bapaknya itu tuh cuma bisa buat ngelihat menaranya doang. Jadi kalau kita pengen ngelihat di dalam museumnya, kita bisa lewat di sini. Guys, ini tuh kalau kita pengen ngelihat peninggalan-peninggalan yang ada di Museum Bahari, guys. Guys, jadi aku mau masuk ke dalam Museum Bahari. Nih pintunya. Jadi kalau kalian juga pengen beli tiketnya, kalian bisa beli tiketnya di sini. Kalian harus beli tiketnya dulu di sini. Jadi kita lagi beli tiket buat masuk ke dalam Museum Baharinya. Jadi kita mau masuk nih di ruang awalnya, yaitu ada ruang awal perkembangan pelayaran di Nusantara. Ayo kita masuk. Nah, jadi di sini tuh ada lukisan yang dibuat oleh Inggris, guys. Nah, itu kereta Jakarta pada saat itu. Tetapi, nih, jadi aku mau nunjuk ini. Kalau itu Jakarta Kota sekarang. Nah, dulu tuh namanya Batavia kan ya, guys. Karena Batavia itu cuma di sini doang. Jadi tuh Jakarta itu tuh bukan banyak, jadi cuma di sini doang. Nah, bisa dilihat kalau di sini tuh museum yang sekarang kita lagi datang ini, guys, yaitu Museum Bahari. Kenapa sih di sini? Kenapa nggak di sini? Karena mereka tuh deket dengan pelabuhan. Nah, museum ini juga dibuat, tempat ini juga dibuat oleh orang Belanda dengan tujuan untuk menyimpan rempah-rempah pada saat itu. Kenapa sih taruhnya di sini? Karena itu biar rempah-rempahnya gampang untuk diangkut ke negara-negara yang ingin membeli rempah-rempah. Nah, kalian juga bisa lihat, guys, di sini nih ada ada macam-macam kapal yang dilakukan yang singgah di Sunda Kelapa sebelum abad 16 Masehi. Nah, bisa dilihat nih di situ ada kapal-kapal Selat Madura. Nah, lanjut deh. Kita mau lihat nih tambang-tambang pada saat itu untuk apa sih? Untuk menyebarluaskan rempah-rempah yang ada di Indonesia. Nah, bisa dilihat nih, ini tuh senjata-senjata yang digunakan oleh FOC nih untuk melakukan penyerangan. Nah, mereka tuh kenapa sih buat naruh ini di sini? Karena mereka tuh mau siap siaga untuk misalnya ada penyerangan terhadap mereka tuh udah siap siaga nih dengan alat tempur ini. Nah, kalau kalian bisa lihat di sini tuh ada tulisannya, guys, FOC. Gue juga bisa gue mau videoin yang ini. Ini kok bisa ada? Bisa nggak mau video sih? Mau video? Ya, ini tambang untuk rempah-rempah. Jadi kita mau masuk karena di sini tuh ada patung-patung negara lain yang pernah datang ke Indonesia. Jadi kita mau mulai patung pertama nih, yaitu ada The Loom of Indian Traveler. Nah, mereka itu termasuk tokoh yang melakukan perdagangan di Indonesia pada abad ke-7. Nah, mereka juga melakukan perdagangan dan membeli-beli rempah-rempah yang ada di Indonesia. Nah, lanjut. Di sini tuh ada Loom of Arabian Missionary. Nah, ini tuh tokoh Arab nih
Ya tujuannya tuh juga sama, yaitu melakukan perdagangan di Indonesia. Tetapi mereka juga memperkenalkan agama Islam ke Indonesia pada abad ke-13. Nah, mereka juga tuh India, Arab sama Cina berkontribusi untuk mengkontribusi produk-produk batik yang di Indonesia. Nah, lanjut di sini ada the root of Chinese commerce. Nah, di situ ada tokoh Cina, yaitu sama juga mereka melakukan perdagangan di Indonesia pada abad ke-5. Nah, mereka juga pada awal itu mereka pada Cina ya, India dan daerah sekitar laut, mereka tuh melakukan di Laut Tengah. Kenapa mereka lakuin di Laut Tengah? Karena di laut darat itu banyak perampok. Nah, jadi mereka tuh menggunakan Laut Tengah. Nah, jadi kita mau masuk nih di tempatnya, itu the Room of Spice Intercontinent. Jadi di sini tuh termasuk apa ya, melatih kalau itu ada rempah pada zaman kolonialisme. Ayo, daripada penasaran, langsung aja kita masuk. Nah, jadi nih seperti kalian lihat di sini tuh ada rempah-rempah yang ada di Indonesia yang diperebutkan oleh negara-negara yang ingin menjajah Indonesia. Jadi kayak misalnya ada lada, vanili, jahe, terus masih banyak kalian lagi. Nah, jadi di sini ada rempah nih yang ada di Indonesia. Nah, pada zaman kolonial ini bisa disebut dengan black gold. Nah, black gold itu adalah emas hitam. Kenapa dinamai black gold sih? Karena rempah-rempah pada zaman dahulu itu harganya itu sangat mahal. Bahkan yang mempunyai rempah-rempah itu bisa dibilang menjadi kalangan menengah ke atas karena mempunyai rempah-rempah nih. Karena ya yang bisa kita tahu rempah-rempah pada zaman dahulu itu harganya mahal banget. Nah, karena kita tuh juga harus ngebayarin pasukannya, terus orang-orang yang dari negara lain untuk datang ke Indonesia. Makanya nih Belanda membuat museum bahari ini untuk menyimpan rempah-rempah pada zaman kolonial. Kalau tadi kita ngejelasin tokoh-tokoh yang melakukan perdagangan di Indonesia, kalau kita sekarang udah masuk di penjajahan nih guys, negara-negara yang menjajah negara Indonesia, yaitu ada bangsa Portugis. Ya, mereka tuh juga dipimpin oleh De Alvin, yaitu salah satu navigator Portugis yang pertama yang tiba di Sunda Kelapa. Portugis ini menjajah negara Indonesia pada abad ke-16. Dengan kapal Portugis atau galeon mulai tampak di perairan Laut Hindia dan sekitarnya. Lanjut nih penjajahan selanjutnya. Kalau tadi dari Portugis, sekarang the Room of Dutch Persecution. Nah, lanjut nih. Jadi ini dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Mereka melakukan penjajahan awalnya di Banten. Mereka awalnya menjajah di daerah Banten karena mereka melakukan pencurangan untuk mencari rempah-rempah yang di Indonesia. Serentak warga Banten menyerang Cornelis de Houtman dan mengusirnya. Lalu Cornelis de Houtman pindah ke daerah Maluku untuk juga sama tujuannya, yaitu mencari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Tapi karena mereka juga melakukan kecurangan untuk mencari rempah-rempah dan rusuh, akhirnya mereka pindah ke daerah Aceh. Nah, karena mereka sama juga nih mencari rempah-rempahnya dengan curang. Nah, mereka ada satu tokoh yang di Aceh, yaitu Laksamana Kumalayati, yaitu perkumpulan janda-janda yang ada di Aceh. Mereka menyerang Cornelis de Houtman dan akhirnya Cornelis de Houtman meninggal. Lanjut nih, itu ada the Room of British Occupation. Nah, di sini tuh salah satu penjajah yang Indonesia juga dari Inggris. Nah, mereka itu tuh mendirikan kantor-kantor yang ada di Jepara, Ambon, dan Maluku. Nah, mereka tuh juga kayak pesaing dari FOC. Nah, namanya itu Sir James Lancaster. Nah, lanjut kalau kita tadi udah ngejelasin tentang penjajahan di Belanda, Inggris. Nah, lanjut aku mau ngejelasin penjajahan yang ada di Jepang, the Room of Japan's Occupation. Nah, mereka ini penjajah yang melakukan penjajahan di Asia. Mereka ini termasuk pemimpin pelindung cahaya. Nah, lanjut nih, jadi di sini tuh ada the Room of Italian Explorer Marco Polo. Nah, jadi ini mereka ini nggak ngelakuin penjajahan guys di Indonesia, tetapi mereka melakukan perdagangan di Indonesia dari Italia.
Nah, ini ada patung Marco Polo-nya. Nah, lanjut nih, The Room of Sunda Kelapa Heroes, yaitu Prince Fathahillah. Jadi Fathahillah ini, yaitu mereka tuh memperjuangkan Sunda Kelapa pada masa-masa Portugis menjajah Sunda Kelapa nih guys. Makanya dia bisa dibilang hero-nya Sunda Kelapa. Nah, pada tanggal 22 Juni, yaitu termasuk hari ulang tahunnya Jakarta, karena Fathahillah telah memerdekakan Jakarta pada saat itu dari bangsa Portugis. Nah, kalau tadi aku ngejelasin bangsa Portugis datang ke Indonesia yang dipimpin oleh De Alvin, jadi aku ingin menjelaskan bangsa Portugis yang dipimpin oleh Vasco da Gama. Nah, kenapa sih mereka datang ke Indonesia? Karena mereka ingin mencari minyak dari pohon balsam dan hingga ia ingin menjualnya dengan harga yang fantastis. Hai guys, sampai sini dulu vlog museum kita ke Museum Bahari. Sampai jumpa di museum selanjutnya. Dadah!